Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nur Hamidah sebagai konselor. Saya Windy Lestari sebagai konseling. Kami dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dan kami di sini akan menampilkan hasil video konseling kami yang menggunakan teknik Gestalt. Selamat menonton. Selamat menonton. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Ini Bu, saya Windy Lestari. Saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu Ibu Taksi? Oh, ini saya yang kamu cari, Dek. Oh, alhamdulillah, syukurlah. Kalau gitu saya bisa menemukan Ibu. Silakan masuk, Dek. Oh iya Bu, terima kasih. Ada apa, Dek, mencari saya? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan atau mungkin saya bisa membantu Adik? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami sekarang. Saya ingin menceritakannya kepada Ibu. Boleh saya tahu bagaimana ceritanya? Seperti apa dan masalah apa yang Adik alami hari ini? Begini Bu, 2 minggu yang lalu itu saya bolos dari sekolah. Nah, saya tuh ketahuan oleh orang tua saya Bu. Nah, udah gitu orang tua saya itu sangat marah kepada saya Bu, dan beliau menanyakan kepada saya apa alasan saya bolos dari sekolah. Nah, saya jawab dengan jujur Bu, karena saya tidak suka dengan guru tersebut Bu, karena mengajarnya tidak enak Bu. Gitu. Terus sudah berapa lama Adik dalam 1 minggu ini tidak masuk sekolah, bolos sekolah? Saya sudah 2 kali Bu dalam seminggu ini saya bolos sekolahnya. Terus Iya Bu, jadi saya tuh merasa benar-benar takut Bu. Saya sedang benar-benar merasa ketakutan sekali Bu. saya ngerti, coba dijelaskan dari maksud ketakutan yang Adik alami. Iya, saya takut Bu jika seandainya kedua orang tua saya memberhentikan saya sekolah, dan kedua orang tua saya juga memotong uang belanja saya Bu, dan saya dijauhkan dari teman-teman saya Bu. Sekarang coba dijelaskan dari peristiwa yang Adik alami sekarang. Yang saya alami sekarang Bu, saya merasa sangat ketakutan dan saya merasa malu Bu. Saya merasa tidak memiliki arti Bu. Saya merasa tertekan dan saya ingin sekali lari dari masalah ini Bu. Saya mengerti dan saya sangat prihatin mendengarnya. Dan saya sangat merasakan apa yang Adik rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan saya dalam eksplorasi masalah, tampaknya semua hal yang Adik ungkapkan itu kepada saya merupakan gambaran dari perasaan kekuatan Adik yang sangat luar biasa kepada Adik. Takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua Adik. Iya Ibu. Baiklah, Adik sekarang berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini saya mengharapkan kejujuran dari Adik ya. Dalam bercerita, dalam proses konseling ini saya mengharapkan adanya Adik keterbukaan, kejujuran, dan saya juga menjaga semua rahasia yang Adik ceritakan, kecuali jika Adik mengizinkan saya untuk memberitahukan kepada orang lain. Adik sepakat dengan struktur ini? Iya Bu, saya sepakat. Oke. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada Adik ya, bagaimana keadaan kelas tempat Adik bersekolah? Iya Bu, jadi keadaan kelas saya itu sama seperti pada umumnya Bu. Tapi guru-guru di kelas saya, guru-guru yang mengajar di kelas saya itu tidak membuat saya nyaman Bu. Karena apa ya, saya sering kayak merasa merasa kurang diperhatikan. Terus saya merasa tidak bisa beradu argumen saya Bu, gitu Bu. Oke, sekarang saya minta Adik untuk mengungkapkan perasaan Adik. Adik selama ini kepada guru yang membuat Adik tidak nyaman saat di kelas, sehingga Adik bolos dari kelas tersebut. Saya bingung Bu untuk mengungkapkan perasaan saya. Baik, kalau begitu coba Adik anggap saya ini sebagai guru yang membuat Adik tidak nyaman di kelas. Ibu tahu tidak, saya sangat muak dengan Ibu.
saya sangat tidak suka dengan pelajaran ibu karena ibu tidak memberikan kebebasan saya untuk berpendapat, dan ibu hanya bisa menyuruh-nyuruh saya untuk mencatat buku, dan ibu hanya bisa memarah-marahi saya saja. Maka dari itu makanya saya sering bolos dari pelajaran ibu. Oke. Nah, sekarang kita telah mengetahui bagaimana ya perasaan Ade kepada guru yang membuat Ade sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus dari permasalahan kita sekarang yaitu perilaku bolos Ade. Nah, dalam mengenai tindakan membolos ini, Ade, apakah Ade merasakan bagian dari tindakan pelarian Ade atas rasa ketidakpuasan Ade pada guru di kelas? Iya Bu, kalau saya mengingat guru tersebut, saya jadi marah dan suasana hati saya jadi tidak senang lagi Bu. Saya merasakan upaya membolos sekolah ini adalah pelarian saya Bu. Oh iya, saya mengerti dan memaklumi Ade memang terbawa suasana ya. Ade merasakan bahwa tindakan membolos ini sebagai pelarian dari suasana yang tidak menyenangkan di kelas. Nah, Ade sadar tidak bagaimana dari tindakan membolos ini, baik dari diri Ade maupun orang tua Ade. Iya Bu, saya sadar, bahkan orang tua saya pun memarahi saya, dan saya juga tahu bahwa membolos itu adalah tidak menyelesaikan masalah saya Bu. Nah, dari jawaban Ade tadi di atas, saya mengetahui bahwa Ade sadar akibat dari dari tindakan membolos ini. Tapi kenapa tindakan membolos tetap Ade ambil sebagai jalan pelarian atas ketidaknyamanan Ade di kelas? Saya melakukan ini karena untuk pelarian saya saja Bu, untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tua saya dan dari guru tersebut Bu. Nah, dari jawaban Ade tadi sepertinya saya dapat mengidentifikasikan bahwa Ade mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga Ade memilih untuk memboloskan agar dapat diperhatikan. Kalau menurut Ade bagaimana? Benar Bu, dan saya tahu tindakan membolos ini yang saya ambil itu tidak baik Bu dan tidak benar. Tapi saya sudah sangat tidak merasa nyaman berada di kelas, dan saya juga sudah merasakan muak sekali dengan guru tersebut. Maka dengan itu cara membolos inilah yang saya ambil Bu. Nah, Ade tidak perlu menyesal terlalu lama dalam begitu. Nah, yang terjadi di masa lalu biarlah jadi yang lalu, menjadi kenangan dan menjadi pelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana Ade ini sekarang mampu menyadari kesalahan Ade dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah Ade harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku Ade di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak akan terulang lagi. Saya sangat berterima kasih dengan nasihat yang telah Ibu berikan dan arahan yang telah Ibu berikan kepada saya. Insya Allah saya akan menerapkannya, dan semoga ini akan mengatasi rasa membolos saya. Nah, sekarang Ade harus sadar bahwa penyebab Ade itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor dari luar, akan tetapi datang dari dalam diri Ade sendiri, sehingga Ade harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri Ade itu. Iya Bu. Nah, sekarang saya ingin Ade menyebutkan kalimat saya bertanggung jawab dengan kalimat akhir. Ade yang menentukan sendiri ya. Ade yang harus bertanggung jawab atas apanya. Terus lanjutkan dari yang saya tadi omongkan. Saya bertanggung jawab atas perbuatan membolos ini, dan saya pun berjanji kepada diri saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Oke, sekarang Ade anggap lagi saya ini sebagai guru yang membuat Ade sering membolos. Coba sekarang Ade ungkapkan perasaan Ade sekarang kepada guru tersebut saat ini. Saya mohon maaf Bu, dan saya sangat menyesali atas perbuatan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan saya pun meminta kepada Ibu untuk mengerti dan memahami keadaan saya Ibu. Oke, sekarang
sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan saat ini, saya mendapatkan gambaran bahwa selama ini Ade mengalami masalah dikarenakan Ade melarikan diri dari permasalahan yang Ade hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas. Ade yang ternyata tidak sesuai dengan yang Ade harapkan selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya Bu. Nah, sekarang Ade sudah mengungkapkan perasaan Ade saat ini kepada guru tersebut. Ya Bu, tetapi saya masih bingung Bu untuk mengatasi rasa bolos ini pada diri saya Bu. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa Ade pilih untuk mengatasi masalah bolos pada Ade ya. Adapun pengarahan saya yaitu yang pertama, Ade coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing Ade untuk bolos. Ade juga bisa memilih lingkungan-lingkungan yang lebih baik dan menerima Ade sehingga bisa mengurangi keinginan untuk bolos. Nah, yang kedua yaitu Ade bisa mencoba untuk menyesuaikan diri Ade terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapan Ade. Nah, Ade juga harus siap sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang kita mendapatkan kondisi yang lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi berbagai kondisi lingkungan sejak kecil akan membantu Ade saat nanti dewasa. Nah, yang ketiga yaitu Ade harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri dan harus mampu menjadi introspeksi diri Ade sendiri. Nah, dengan mampu mengintrospeksi diri Ade sendiri membuat Ade tidak mudah melimpahkan kesalahan, kegelisahan atas apa yang terjadi pada diri Ade dari luar, tetapi Ade mampu mengkajinya dari dalam dan dari diri Ade sendiri, sehingga Ade mampu memutuskan tindakan apa yang tepat untuk melakukan, tidak lagi bingung gitu untuk sehingga mengambil tindakan yang salah seperti yang Ade ambil sekarang yaitu bolos gitu. Nah, yang terakhir yaitu Ade harus meningkatkan kemampuan komunikasi Ade sebab dari penjelasan yang Ade permasalahan yang tadi timbul menyiratkan Ade kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada guru sehingga Ade tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan Ade kepada guru tersebut. Nah, sehingga guru tersebut tidak mengetahui bahwa Ade tidak suka dengan cara mengajarnya dan ia tetap dengan cara mengajar yang Ade tidak suka, sehingga Ade semakin tidak nyaman dan di kelas menyimak pelajaran. Oleh karena itu Ade mampu berkomunikasi Ade untuk harus benar-benar ditingkatkan lagi ya. Saya rasa Ade cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa yang telah saya jelaskan, yang telah saya arahkan. Ade memiliki kebebasan untuk memilih solusi penyelesaian dari dia didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah Ade perhitungkan. Iya Bu, terima kasih atas saran dan nasihat yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga semua nasihat yang telah Ibu berikan dapat mengatasi rasa bolos saya. Ya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling ini semakin jelas. Hal-hal yang dapat saya simpulkan, yang pertama itu Ade membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas dan tidak membuat Ade nyaman. Nah, yang kedua, Ade mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah satu, tetapi membuat Ade tidak nyaman, tapi Ade tetap melakukannya karena tidak ada cara lain menyampaikan keinginan Ade kepada guru tersebut. Nah, yang ketiga yaitu Ade menyadari bahwa penyebab perilaku membolos Ade tidak hanya datang dari luar diri, tetapi dari dalam diri Ade yang terungkap melalui beberapa teknik konseling. Nah, saya lakukan sehingga saya dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang Ade hadapi tersebut. Iya Bu, saya akan mencoba untuk memperbaiki perilaku saya dan saya akan mencoba untuk menerapkan semua arahan yang dari Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya dan Ibu
keluh kesah saya. Sama-sama, saya senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah Ade ambil akan bermanfaat dan membantu diri Ade ya untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi apabila Ade mengalami masalah tersebut, saya selalu siap untuk membantu Ade dan saya tunggu perkembangan berikutnya dari Ade ya. Terima kasih kembali untuk Ade. Ya Bu, sebelumnya saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya teman-teman, hasil video kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.